على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه إخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia, di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di siang ini kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami', membahas Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-77. Kita memasuki bab yang kelima, yaitu motivasi untuk berakhlak mulia. Kita masih di hadis yang pertama, melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang terakhir tentang akhlak pedagang. Mengenai akhlak pedagang kita lanjutkan, dan di kesempatan ini kita akan membahas 4 landasan pegangan para pedagang. Ini berlandaskan dari hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya." 4 perkara jika ada pada dirimu maka dunia yang luput darimu tidak masalah bagimu. Apa itu 4 perkara tersebut? Yang apabila ada pada diri seseorang maka dunia yang luput darinya tidak ada masalah baginya. Yang pertama yaitu hifzul amanah, menjaga amanah. Kemudian yang kedua wasidqu hadith, yakni jujur dalam berbicara. Yang ketiga wa husnul khaliqah, yakni berakhlak baik. Dan yang keempat wa'ifatun fi tu'mah, yakni menjaga diri dari memakan yang halal. Maksudnya menjauhi yang haram, mengkonsumsi yang halal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hifzul amanah, menjaga amanah, itu seorang pedagang dalam muamalahnya menjaga amanah berkaitan dengan segala transaksi-transaksinya. Banyak orang yang melakukan kerjasama perdagangan, apapun muamalahnya, akan tetapi ketika diberi kepercayaan itu khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang perihal ini di dalam firman-Nya dalam surah Shad ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa qalilum mahum, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Ini orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang bermuamalah itu banyak yang berbuat zalim. Hanya yang sedikit dari mereka yang menjaga amanah. Orang yang telah diberi amanah, kepercayaan, baik berupa barang atau hutang berupa uang, maka wajib baginya menjaga amanah tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila mani tamanak." Tunaikanlah amanah kepada pemiliknya. Wala takhun man khanak. Dan janganlah berkhianat kepada orang-orang yang berkhianat kepadamu. Jadi ini hadis ini menunjukkan apabila ada orang yang berkhianat kepada kita,
maka tidak perlu dibalas dengan khianat pula. Ini bagaimana pentingnya menjaga amanah, dan para pedagang ini diuji dengan perihal ini. Kita para pedagang ini diuji karena watak manusia memang demikian, yaitu dengan dunia ini atau harta itu sangatlah mencintainya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Atau di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Itu watak manusia sebagian besar, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama yang harus ada pada pedagang, yakni amanah, menunaikan amanah. Yang kedua, sidqu hadits, jujur dalam berbicara. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa inna sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Dua orang penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih, yaitu khiyaratul majlis, selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, jadi fa inna sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila jujur dan menjelaskan keadaan barang dagangannya, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Wa ilam katama wa qadzaba muhiqqat barakahu bai'ihima. Namun sebaliknya, jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka dihapus keberkahan dalam transaksi jual beli keduanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah yang sangat berat bagi pedagang, sebagaimana kita sebutkan ayatnya tadi dalam surah Al-Fajr ayat 20 dan Al-Adiyat ayat 8, bagaimana manusia itu sangat cinta terhadap harta. Namun ketika ingin memperolehnya, rambu-rambu agama kita, terutama bagi para pedagang, itu ada. Itu jujur ketika berbicara. Kemudian tidak boleh menipu dalam transaksinya, tidak boleh curang, karena ancamannya sangatlah keras. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan golonganku. Dan ini pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan kecurangan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, itu meletakkan barang dagangannya yang bagus-bagus pada bagian atas, sementara di bawahnya yang jelek-jelek. Lalu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memperingatkannya bahwasanya seorang pedagang itu tidak boleh demikian melakukan kecurangan. Di riwayat Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara padanya di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Dan Allah tidak memandang kepadanya dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat. Maksudnya Allah tidak melihat, Allah melihat, maha melihat semuanya, baik yang berdosa maupun yang melakukan amal soleh. Tetapi ini pandangan yang kasih sayang. Di hari kiamat tidak dipandang oleh Allah dengan kasih sayang, wala yuzakkihim, dan tidak mensucikannya, walahum adzabun alim, dan baginya adalah azab yang sangat pedih. Qal faqara'a Rasulullah SAW salasata mirara. Jadi Nabi SAW mengulanginya hingga 3 kali. Qala Abu Dzarrin khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Lalu Abu Dzar berkata, sungguh mereka celaka dan merugi.
Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menyebutkan al-musbil. Al-musbil ini orang yang berpakaian bawahnya izarnya, atau sekarang yang memakai celana itu menutupi mata kaki. Kemudian wal mannan. Wal mannan yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Disebut-sebutnya pemberiannya. Diberitahu lah diagiahnya lagi dikasih tahunya itu saya yang beri itu ya. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga wal munafiqu sil'atuhu bil halfil kadhib. Itu orang yang bersumpah untuk melariskan dagangannya. Ini di hari kiamat tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, dan tidak disucikan oleh Allah dan mendapatkan azab yang pedih. Karena kebanyakan pedagang itu bersumpah, berbohong, sehingga hilanglah keberkahan dari transaksi jual belinya. Kemudian yang ketiga, husnul khaliqah, berakhlak mulia. Jadi seorang pedagang itu dihiasi dengan akhlak yang mulia, sifat yang jujur, kemudian murah senyum, ramah, dan seterusnya. Ini harus dimiliki oleh pedagang, sehingga customernya atau orang yang belanja kepadanya itu akan nyaman belanja di tokonya. Jadi tentang akhlak mulia ini kita tidak singgung lagi, karena beberapa pertemuan yang lalu alhamdulillah kita bahas juga di khutbah Jumat yang di tanggal 26 kita juga singgung juga. Kemudian yang keempat yang disebutkan di riwayat tadi, bahwasanya agar pedagang berpegang dengan 4 bekal ini, yang keempat ikatu fi tu'mah, itu makan dari yang halal. Jadi harus dijaga makanannya, mengkonsumsi yang halal. Rasulullah SAW bersabda mengancam orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Kata Nabi SAW, semua daging yang tumbuh dari hasil yang haram fannaru aulabih, maka api neraka lebih utama baginya. Nah, jadi ini 4 yang apabila seorang pedagang itu berbekal dari 4 ini, maka dunia yang luput darinya itu tidak membahayakannya. Sebagaimana hadis tadi, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma takafi minad dunya. 4 perkara jika ada pada dirimu, maka dunia yang luput darimu tidak masalah bagimu. Yang pertama, ifdul amanah, menjaga amanah. Seorang pedagang harus menjaga amanah. Yang kedua, wasidqu hadits, yaitu berkata jujur. Kemudian wa husnul khaliqah, berakhlak mulia. Dan wa'ifatu fi tu'mah, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang halal, menjauhi yang haram. Kemudian kita tambahkan, ini penting juga, dan ini yang terakhir pembahasan kita tentang akhlak pedagang, itu beberapa akhlak penting yang harus diperhatikan oleh para pedagang. Sebenarnya untuk masalah pembahasan jual beli itu sangat banyak. Hadis-hadisnya disampaikan oleh Nabi, bahkan di kitab-kitab hadis, di kitab-kitab fikih ada namanya kitabul buyu', kitab yang membahas, bab yang membahas tentang jual beli. Yang pertama, mudah dalam bertransaksi. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, rahimallahu rajulan samha, semoga Allah merahmati seorang yang mudah, samhan idza ba'a, mudah ketika menjual, wa idza ishtara wa idza qattada, membeli dan menagih hutang. Begitu juga dengan orang yang membayar hutang. Jadi mudah ketika dihutangi, diberi hutang, maka hendaklah jika ada dana untuk mengembalikannya, membayarnya, maka tunaikanlah. Yang kedua, memberi kelapangan dalam menagih hutang. Ini bagi misalnya yang menghutangkan barang, menghutangkan uang. Ingatlah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man anzara mu'syira aw wada'alah azalahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberi penundaan tagihan bagi orang yang sulit atau menjatuhkan sebagian hutangnya, maka Allah akan
menaunginya di hari kiamat. Ini bagi orang yang menghutangkan barang atau yang menghutangkan uang, maka hendaklah memberikan kelapangan bagi orang yang berhutang. Namun orang berhutang yang baik adabnya adalah apabila ada segera dilunaskan atau diansur, dicicil. Kemudian yang ketiga, menerima jika pembeli mengembalikan barang. Ini ujian berat bagi pedagang. Orang yang mengembalikan barang lalu dimintanya uang yang kembali, ini berat. Dan seharusnya orang pembeli juga mengetahui adabnya. Jangan ditukar dengan uang, tetapi dengan barang yang lain. Seharusnya. Tetapi dia tidak mau. Dia mau uangnya kembali. Lalu bagaimana sikap kita sebagai pedagang? Tidak masalah. Mungkin itu bukan rezeki kita saat itu. Akan tetapi dengan mudahnya kita akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW menyebutkan, man aqala muslima, barang siapa yang memaafkan seorang muslim, aqalallahu asratahu yaumal qiyamah, maka Allah memaafkan ketergelincirannya pada hari kiamat. Ingatlah ketika orang memulangkan barang lalu dia meminta uangnya kembali, balasan Allah di hari kiamat, Allah akan memaafkan kita juga di hari kiamat. Nah, jadi ini sedikit modal bagi kita, pengetahuan bagi kita seorang pedagang, yang mana apabila ini diterapkan, sebagaimana kita sebutkan, bahwasanya meskipun pedagang itu sebuah profesi, sebuah pekerjaan, akan tetapi dinilai ibadah, bisa memasukkan seorang ke dalam surga atau bisa mengancam seorang tergelincir ke dalam neraka, waliyadzubillah. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bisa kita terapkan, kita amalkan di dalam transaksi jual beli kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi